Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizul dari program studi ilmu komputer tahun 2022. Akan menjelaskan mengenai materi logika informatika. Pengenalan logika informatika. Logika ditinjau dari segi pengertian etimologi. Kata logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang memiliki arti kata ucapan atau alasan. Logika juga merupakan dasar dari semua penalaran. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan yang statements. Informatika yaitu ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Kemudian logika informatika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi mesin yang berbasis komputer dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan. Kemudian pada manfaat logika yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, dan tertib. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian pada macam-macam logika informatika. Yang pertama yaitu logika alamiah. Logika alamiah, kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemudian logika ilmiah berfungsi untuk memperhalus dan mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Pada argumen adalah suatu usaha mencari kebenaran dari beberapa kesimpulan. Argumen ada yang tepat, valid, dan ada juga yang tidak tepat, invalid. Pengenalan proposisi. Proposisi yaitu suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Dalam logika dikenal adanya dua jenis proposisi, yaitu proposisi analitik merupakan predikatnya sudah mempunyai pengertian yang sudah terkandung dalam subjeknya, dan juga proposisi sintetik yaitu predikatnya mempunyai pengertian dan bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Konsep logika proporsional yaitu logika yang menangani atau memproses penarikan kesimpulan secara logis dan proposisi-proposisi. Tabel kebenaran dan proposisi majemuk. Tabel kebenaran adalah tabel yang dipakai untuk melihat nilai kebenaran pada suatu premis maupun pernyataan, yaitu konjungsi dan disjungsi atau negasi, ingkaran, implikasi, if then, implikasi atau bikondisional yaitu pernyataan bersyarat ganda, atau if, only if, and, not and, not or. Kemudian ada ekspresi logika dan proposisi majemuk. Evaluasi validitas, argumen, tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Evaluasi validitas argumen yaitu pembuktian validitas ekspresi logika dari suatu argumen dapat dilakukan dengan tabel kebenaran. Tautologi yaitu suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi di dalamnya. Kontradiksi merupakan sebuah kebalikan dari tautologi. Kontingen
adalah suatu ekspresi yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya. Kemudian selanjutnya pada ekuivalensi logis. Konsep dasar ekuivalensi logis. Ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka data dipastikan bahwa kedua buah ekspresi logika tersebut adalah ekuivalen secara logis. Jika dua buah ekspresi logika adalah kontradiksi, maka dapat dipastikan kedua buah ekspresi logika tersebut adalah ekuivalen secara logis. Hukum-hukum logika yaitu komutatif, asosiatif, double negation law, idempotence law, De Morgan's law, distributivity law, absorption, identitas dan dominasi. Penyederhanaan logika yaitu merupakan proses mengubah bentuk ekspresi-ekspresi logika menjadi lebih sederhana.